Selesai. Oke, Ibu absen dulu. Jawab dengan nama buah yang kamu sukai ya. Adelia Alfianti. Great. Berarti kamu suka anggur ya. Ahmad Fauzan Hasibuan. Oke. Al Fahri. Mango. Alia Putri Halawang. Durian. Armando. Grape. Ashifa Angel Wibowo. Durian. Muhammad Alfami. Watermelon. Muhammad Azam. Oke, sakit? Ya, kita doakan cepat sembuh ya. Oke, Kasari. Durian. Olivia. Oke, Pasra. Grape. Oke, Randy. Watermelon. Teon. Apple. Ino. Banana. Yuna. Apple. Oke. Terima kasih. Nah, kita bertemu hari ini pelajaran coding dan KA ya. Jadi kita masuk ke materi kita berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memaknai atau memahami konsep dasar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, serta etika digital. Yang kedua, mengaplikasikan pilar-pilar berpikir komputasional untuk memecahkan masalah kompleks di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menganalisis suatu masalah secara komputasi dan merancang solusi digital yang relevan dan aman. Yang keempat, menciptakan konten digital sederhana, baik audio dan video. Kemudian sebagai hasil dari solusi yang dirancang dengan menerapkan prinsip etika digital. Berikut pertanyaan pemantik. Oke, pertanyaan pemantik hari ini adalah pernahkah kalian mengalami masalah di kelas ini? Nah, oke. Pas waktu lomba kemarin, Lomba kelas. Oke. Itu masalahnya ya. Terus bisa nggak kalian cari solusinya? Bagi-bagi tugas. Oke, bagi-bagi tugas. Kelompok ini ngerjain kelas, kelompok ini ngerjain taman gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ini ketua kelas ya? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk pada materi berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Contohnya nih, masalah besarnya, bagaimana cara membuat kue ulang tahun yang lezat? Nah, kita dekomposisi, kita pecahkan masalah itu menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Salah satunya mencari resep, menyiapkan bahan, membuat adonan, memanggang kue, baru menghias kuenya. Dengan memecahkan masalah, kita tidak perlu merasa kewalahan dan bisa fokus pada satu langkah demi satu langkah. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda. Ketika Anda mengenali pola, Anda bisa menggunakan solusi yang sudah ada untuk masalah baru. Contohnya nih, kamu perlu mencari buku fiksi ilmiah di perpustakaan. Nah, kamu kenali polanya. Bagaimana buku-buku yang lain tuh diatur. Kamu bisa menyadari ada pola. Semua buku fiksi ilmiah diletakkan di rak yang sama dan semuanya diurutkan berdasarkan nama penulis. Nah, solusinya dengan mengenali pola ini, kamu tidak perlu memeriksa setiap buku. Jadi, kamu cukup pergi ke bagian fiksi ilmiah dan mencari buku yang kamu inginkan berdasarkan nama penulis tersebut. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu proses menyaring, abstraksi artinya menyaring ya, atau menggambarkan detail yang tidak relevan dan fokus pada inti masalah yang paling penting. Contoh
yang ambil gelas, ambil gula, ambil kopi. Setelah air masak, gula dan kopi masukkan ke dalam gelas, masukkan air masak atau air mendidih tadi. Nah, langkah-langkah itu disebut dengan algoritma. Masalah lain contohnya ketika kamu ke sekolah. Masalahnya kamu mau ke sekolah. Langkah-langkah kamu ke sekolah apa yang kamu lakukan? Habis bangun, langsung mandi. Habis mandi, baru sholat. Habis sholat, makan. Habis makan, minta duit. Tapi nggak pakai baju. Pakai. Habis mandi harusnya pakai baju ya. Jadi ada langkah-langkahnya harus berurut. Nah, itu dia algoritma. Paham? Oke. Masuk kita etika digital. Etika digital itu apa sih? Etika digital adalah seperangkat norma atau aturan yang baik dan benar saat menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik. Nah, itu etika digital. Sekarang etika itu apa? Etika sendiri apa? Siapa yang tahu etika itu apa? Menurut kamu aja, oke. Kelompok 2. Sopan santun katanya. Sopan santun termasuk etika. Ada lagi? Tingkah laku. Ada lagi? Budi pekerti. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itu etika. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu etika nggak? Di dunia digital juga perlu etika. Kita sebut dengan etika digital. Etika kita dalam dunia digital itu diatur oleh undang-undang. Nih, contohnya seperti kita memiliki etika di dunia nyata. Misalnya tidak boleh berteriak di perpustakaan. Di perpustakaan boleh ribut? Ya. Atau kita harus antri ketika membeli sesuatu. Nah, di dunia digital juga ada etikanya. Apa sih undang-undang tentang etika digital ini? Undang-undangnya UU ITE namanya. Undang-undang UU ITE, teknologi elektronik. Ya. Nah, apa ini? Undang-undang ini ada nomor 11 tahun 2008, namun sudah diperbaiki juga menjadi nomor 1 tahun 2024. Apa sih hukumannya kalian ngejek-ngejek kawan? Pernah ngejek kawan di dunia maya? Pernah? Pernah ngejek kawan di dunia maya? Oh, jangan diulangi ya. Kalau kamu ngejek orang di dunia maya, ya udah kamu jelek, misalnya kayak gitu. Itu kamu bisa dikenakan hukuman minimal 4 tahun. Mau masuk penjara? Atau kamu edit foto orang, kamu jadikan foto binatang. Itu termasuk juga pelanggaran UU ITE. Mengapa etika digital itu penting? Yang pertama, melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua apa? Menciptakan lingkungan baru yang positif. Jelas ya. Yang ketiga apa, Yuna? menghargai hak cipta dan karya orang lain. Oke, menghargai hak cipta dan karya orang lain. Kalau ada orang yang udah punya hak cipta akan sesuatu, kalian tidak boleh menjiplaknya. Paham? Contoh kasus etika digital itu apa? Ada pertama cyberbullying, membuli. Yang kedua ada hoax. Pernah dengar hoax? Apa hoax? Berita bohong ya. Apa hoax? Berita hoax. Berita bohong, hoax itu. Ibu pernah dapat WA kalau ibu menang hadiah. Nah, jangan langsung percaya. Ibu dapat telepon langsung. Sama di bulan bisa Santiana mendapatkan hadiah mobil ini, mau kali ambil? Enggak, belajar katanya. Cara dia sama ibu. Artinya dia penipuan. Nah, kalau hoax
berarti itu salah satu pelanggaran etika digital ya. Kalau hoax, contohnya gini, tiba-tiba ada di WA atau di SMS datang, kalau di kantin sekolah kamu ada cacingnya, padahal belum tentu benar. Cari dulu sumber beritanya benar apa tidak. Sama kayak kemarin ketika Bukep bilang kita ada tamu, langsung libur kalian bilangnya, padahal Bukep bilangnya nggak libur. Cepat kali hoaxnya beredar. Ya, bilangnya sama, oh besok libur loh kata Bukep, padahal Bukep bilangnya besok ada tamu. Kalian silahkan bertingkahlah dengan baik, jangan aneh-aneh. Nah itulah sumber hoax itu ya, tidak mendengarkan dengan baik. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok. Mari menganalisis kasus. Ibu punya LKPD. LKPD ini Ibu bagi pada setiap kelompoknya. Kita udah bentuk kelompoknya. Jadi silahkan kalian analisis kasus yang ada di dalam LKPD ini. Sudah mana? Nama kelompoknya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Cukup nggak? Tidak? Tidak. Oke, 10 menit ya untuk berdiskusi. Silakan dibuat terlebih dahulu. Oke, sekarang saatnya kita nampil ya. Tadi kalian sudah diskusi bersama kelompok kalian tentang kasus yang ada di LKPD itu, kasus membuang sampah. Nah, kita akan mencari kelompok mana yang tampil. Kita pakai duck race ya. Start. Ayo kelompok mana? Kelompok 3 paparkan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 3 kami bacakan hasil diskusi kami pada hari ini. Pada Keisha kami berdiskusi. Studi kasus. Banyak sampah menumpuk di area kantin sekolah setelah jam istirahat. Padahal sudah ada beberapa tempat sampah. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini secara kreatif, menggunakan teknologi dan aman bagi semua orang? Secara dekomposisi. Alasannya yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan dari rumah, adanya sifat malas, dan karena jarak tong sampahnya jauh dari posisi kita berada. Masalah besar. Siswa buang sampah sembarangan. Masalah kecil, kebiasaan malas dan tong sampahnya jauh. Solusinya yaitu langkah 1, membuat konten tentang ajakan buang sampah pada tempatnya. Langkah 2, memperbanyak tong sampah. Langkah 3, beri reward untuk kelas paling bersih dan beri hukuman untuk kelas yang paling kotor. Rencananya, video animasi pendek, ajakan buang sampah pada tempatnya. Etikanya,
menggunakan capcut. Langkah pertama membuat video, lalu edit dan share kepada seluruh orang. Oke, terima kasih. Give applause dulu ya. Ada yang mau menanggapi paparan dari kelompok 3? Oke, silahkan. Bagaimana menilai kelas paling bersih? Oke, teknis menilai kelas paling bersih gimana? Ayo, kelompok 3. Menilai adalah guru. Oke, biar apa namanya tuh transparan. Jadi yang menilai adalah guru. Ada lagi? Tidak? Habis? Habis. Alhamdulillah ya. Kita telah menganalisis kasus. Untuk itu ada tugas mandiri di sini. Cari contoh kasus penyebaran konten negatif di internet dan tuliskan solusinya dari sudut pandangmu. Punya HP di rumah? Punya. Cari kasus tentang etika digital ini ya. Penyebaran konten negatif bisa cyberbullying, bisa berita hoax. Itu tugas mandiri. Nah, besok pertemuan berikutnya kita membuat konten. Membuat konten yang tadi tentang membuang sampah. Jadi kan itu tugas kelompok yang akan kita lakukan minggu depan. Nah, tugas mandirinya adalah cari kasus penyebaran konten negatif di internet dan tuliskan solusinya dari sudut pandangmu. Ya, bukan solusi di internet tapi dari sudut pandang kamu sendiri. Oke, kita ice breaking. Ibu berkata, tepuk 1, tepuk 2. Konsentrasi. Ada ibu berkatanya? Kita ulang. Kita lihat siapa yang konsentrasi. Ibu berkata tepuk 3. Ibu berkata tepuk 2. Tepuk 1. Tinggal sedikit lagi. Satu kali lagi ya. Oke. Ibu berkata angkat tangan ke atas. Ibu berkata tepuk di atas. Oke, turunkan. Banyak yang menurunkan. Ada ibu berkatanya? Oke. Ibu semuanya, pelajaran hari ini telah berakhir. Jangan lupa minggu depan ibu tagih tugas mandirinya dan kita akan membuat konten. Apa kesimpulan belajar hari ini? Siapa yang mau menjelaskan? Apa? Oke, ini apa kesimpulan belajar hari ini? Oke, 4 pilar berpikir komputasional ya. Oke, pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ada lagi? Etika digital. Perlu nggak etika digital tuh? Perlu. Oke, itu kesimpulan kita hari ini ya. Senang belajar hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Mau kayak gini lagi belajarnya? Bekerja kelompok sama-sama ya. Demikian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Seperti biasa, kalian sebutkan makanan yang kalian suka. Kalau kemarin buah ya, sekarang makanan, bahasa Indonesia. Adelia, rendang. Ahmad Fauzan, nasi goreng. Al-Fahri. Al-Fahri mana? Kenapa? Ada acara keluarga. Oke, semoga acaranya lancar ya. Alia, ayam. Ayamnya diapain? Oh, Alia, ayamnya diapain? Oh, goreng ayam. Armando? Apa? Kepiting rebus. Ashifa? Dendeng. Aura? Rendang. Dava? Nasi goreng. Dini? Seblak. Fahrel? Nasgor. Faiza? Oke, Farid? Nasgor. Furkon? Fatia? Rendang. Indah? Rendang. Keisha? Seblak. Hizkil? Ayam panggang. Murdana? Ayam bakar. Revan? Seblak. Alfami? Alfami? Ayam? Oh, mie ayam. Azam? Ayam goreng. Novita Sari? Seblak. Olivia? Oke, Pasrah? Mie ayam. Randy? Teon? Demam? Oh, barusan ya? Oh, semoga cepat sembuh. Oke, nah kemarin kita sudah membahas materi berpikir komputasional. Nah hari ini kita mau jadi konten kreator. Siapa yang mau jadi cita-citanya konten kreator? Hah? Malu? Nggak ada yang mau jadi konten kreator? Ada, alhamdulillah. Ada sering lihat konten nggak? Sering. Masa kita cuma penonton aja? Harusnya juga kita jadi penikmat yang memberikan kontribusi. Nah, berhubungan dengan materi yang kemarin, kita udah ngerjain LKPD. LKPD kita tentang ada sebuah masalah besar. Masalahnya itu siswa atau teman-teman kalian atau mungkin kalian sendiri suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, hari ini kita diseminisasikan, kita buat konten gimana caranya kita mengajak teman-teman kita membuang sampah itu harus pada tempatnya. Oke, setiap kelompok sudah ada HP? Udah. Nah, silahkan dibuka HP-nya, ada sinyalnya? Ada. Bagi, kalau enggak ada, bagi hotspot kawannya ya. Udah ditentukan apa yang mau kalian buat? Udah, oke. Sekarang saatnya kalian membuat per kelompok. Pertama keluarkan dia aku tutup dulu bersamanya. Dia dimati-mati. Aku lalu. Ya hadis Sudah ngedit ya? Pakai capcut? Iya. Sedang ngedit pakai capcut. Oke. Oke, semuanya udah? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah, lihat Ibu videonya.
Oke. Oke. Berarti videonya tinggal kamu share ya. Pertama, tadi kamu sudah menentukan apa yang akan kamu buat. Kemudian kamu ambil video, baru kamu edit, baru kamu share. Nah, ini salah satu contoh video yang jadi. Ini yang udah jadi ya videonya. Mana suaranya? Oke, nah video itu kalian kumpulkan sama ibu. Boleh kita share di Facebook sekolah kita. Kita punya Facebook sekolah ya. Punya Instagram sekolah. Jadi kalian kirimnya ke ibu, nanti ibu yang share. Paham? Paham. Oke, nah ibu semuanya terima kasih atas kerjasama kalian. Atas semangat kalian untuk membuat kontennya. Mudah-mudahan dengan konten yang kalian buat tadi, kita sebarkan bisa membuka wawasan dan pikiran seluruh siswa UPT SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hilir ini untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, pada hari ini dan kemarin, apa sih kesimpulannya? Yang berpikir komputasional, apa kesimpulannya Dini? Ya, memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah. Literasi digital, apa kesimpulannya Kesha? Menciptakan solusi yang aman dan nyaman. Oke, menciptakan solusi yang aman dan nyaman. Give applause untuk kita semua. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Kita bisa di kantin, ayo yuk. Beli. Berapa? Nih, berapa? 1.000 2.000 kan? 1.000. Ayo ke kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Emangnya kenapa? Sampah itu bisa merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Ayo buang sampah pada tempatnya. Lagi ya. Tapi kalau buang sampah sembarangannya kenapa? Lingkungan kita bakal tercemar dan kotor. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam berupa banjir dan lain-lain.